Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, sedang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dan Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang lain tentang penjelasan pentingnya berkurban. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa qala Rasulullah SAW, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah keutamaan berkurban. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sudah kami berikan sesungguhnya kepada kalian itu kenikmatan yang banyak. 1 tahun penuh Allah berikan kita kesehatan, nikmat rezeki telah Allah berikan sedang jamaah taala. Selama 1 tahun penuh tersebut kenikmatan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala minta washolli lirabbika wanhar, dan kemudian di hari Adha itu salatlah kalian. Tapi kebanyakan kita salatnya aja cuma mau wanhar dan berkurbanlah. Ini sama-sama perintah, washolli lirabbika wanhar. Salatlah karena Adha, semua umat Islam salat Adha. Wanhar dan berkurbanlah, tetapi hanya 1-2 orang aja yang seringkali di kampung-kampung itu berkurban. La ilaha illallah. Sering kita lihat di berapa orang yang kurban di kampung kalian, cuma 2 kambing. Nauzubillah. Kampungnya besar, rumahnya megah-megah, kendaraannya, mobilnya mewah-mewah, Hondanya mahal-mahal dan jamaah taala. Kebunnya luas-luas, sawahnya lebar-lebar. Tapi dan jamaah taala cuman sedikit yang berkurban. La ilaha illallah. Maka dan jamaah taala Allah tuntut, udah kami berikan kepada kalian kenikmatan yang banyak. Salatlah karena ada Adha pada hari Adha tersebut, dan berkurbanlah kalian pada hari itu, kata Allah Subhanahu. Tetapi kita mengelak-ngelak daripada berkurban. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala inal udhiyata minal a'malil munjiyati. Sesungguhnya ingat, kata Rasulullah SAW, bahwa kurban itu termasuk amalan-amalan penyelamat. La ilaha illallah. Kurban ini ternyata amalan penyelamat. Tunji sahibaha min syarid dunya wal akhirah, yang menyelamatkan pelaku atau pemilik kurban tersebut daripada keburukan dunia dan mara bahaya akhirat. Sedang jamaah dalam kitab Jubbatul Wa'idin. Banjir bandang mara bahaya dunia, neraka mara bahaya akhirat. Tsunami mara bahaya dunia, neraka mara bahaya akhirat. Gempa bumi mara bahaya dunia, neraka mara bahaya akhirat. Kebakaran rumah-rumah kita mara bahaya dunia, neraka mara bahaya akhirat. Kecelakaan kita, kena banjir bandang, kemudian angin puting beliung, pertengkaran rumah tangga, sakit anak kita, kecelakaan dan sebagainya. Ini mara bahaya dunia, dan neraka mara bahaya akhirat. Jamaah taala, sirat nanti masya Allah, mizan lagi timbangannya, itu mara bahaya akhirat. Belum lagi nanti azab kubur, sakratil maut yang kita tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, itu mara bahaya akhirat. Dan jamaah taala, kalaulah kita berkurban, maka kurban itu akan menyelamatkan kita dari mara bahaya dunia dan mara bahaya akhirat tersebut. Inilah hebatnya kurban dan jamaah taala. Berbeda dengan kita beli kendaraan, sepeda motor, harganya 20 juta, 19 juta, 15 juta dan jamaah taala. Tapi Honda tersebut hanya mengantarkan kita kemana tujuan kita di dunia ini, kebun, sawah, ladang, kantor, kerjaan, tapi tidak akan mampu mengantarkan kita melewati sirat dan masuk dalam surga. La ilaha illallah. Kurban hanya murah dan jamaah telah 1.700.000 dapat 1 ekor kambing. 2 juta atau 1.900.000 atau 2.200.000 dapat 1 lembu. Dan jamaah 7 orang dikali 7 dan jamaah taala
Ada 13 juta, ada 14 juta, 15 juta. Yang harga 2 juta tidak sampai atau lebih sedikit tersebut dan jamaah ta'ala mampu menyelamatkan kita di dunia dari mara bahaya musibah malapetaka dan mampu juga menyelamatkan kita dari bahaya sakratil maut, bahaya kubur, bahaya sirat, bahaya mizan dan bahaya yang lainnya di akhirat kelak. La ilaha illallah. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum dan nisab ketentuan daripada berkurban ini? Berkurban hukumnya wajib bagi setiap orang muslim jamaah taala ya. Berkurban hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang bertempat tinggal tetap tapi kaya. Yang bertempat tinggal tetap lagi kaya karena berdasarkan hadis Rasul tadi dan jamaah taala. Ya, sesungguhnya berkurban itu masuk amal-amal penyelamat. Kalau kita mau ingin selamat, kan semua orang wajib selamat jamaah taala. Kalau kita ingin terpelihara daripada kejelekan dan keburukan dunia itu kan keharusan gitu, terhindar dari mara bahaya. Jadi kalau misalnya kita tidak berkurban berarti kita mengundang mara bahaya pada keluarga kita. Berarti kita harus menghindarkannya sedang jamaah ta'ala. Yaitu sedang jamaah ta'ala dengan nisab dan ketentuan 200 dirham atau keluarga yaitu 200 dirham atau seharga hewan kurban sekitar 2 juta rupiah sedang jamaah atau 1.900.000 rupiah. Kemudian ada sisa hajat hidup kita, keperluan pokok kita sehari-hari untuk beberapa minggu dan tidaklah perlu dihitung sisa kelebihannya dan tidak pula dihitung 2 haul atau 2 tahun sebagaimana membayar zakat. Sebab membayar zakat dihitung pula tentang haul atau tahunnya. Namun dalam hal berkurban sekalipun orang hidup keberadaannya fakir kemudian tetap namun hal hewan kurban sekalipun orang itu hidupnya fakir dan jamaah susah hidupnya tetapi kemudian pada masa kurban ia memperoleh rizki lapang dada, bisa dia lapang rizkinya, bisa membeli hewan kurban, maka baginya diharuskan menyembelih hewan kurban. La ilaha illallah. Jangan hindarkan. Ini dan jamaah, dimana kalau datang masa hewan kurban, datang masa berkurban, ada lapang rizkinya, jangan simpan-simpan, belikan terus. Nanti Allah akan gantikan dan Allah lapangkan, Allah sehatkan dan Allah lindungi dan Allah gantikan nikmatnya lebih besar lagi. Janganlah ini ada uangku nih 2 juta, ada stokku 500.000 untuk makan seminggu akan datang. Malas lah aku nanti kayak mana terus sedang jamaah. La ilaha illallah. Dan sebaliknya sedang jamaah. Ini juga ketentuannya. Perhatikan ya. Dan sebaliknya, apabila orang yang hidupnya kaya keberadaannya, kemudian tepat masa kurban, ia jatuh usahanya, bangkrut dia, uangnya habis, nggak ada uang pun sepeser pun dalam dirinya, ya dalam keluarga yang tersebut, maka gugurlah kewajibannya menyembelih hewan kurban. La ilaha illallah. Demikianlah penjelasan dalam kitab-kitab fikih dan jamaah. Jadi kalau misalnya kita lapang harus dan jamaah karena Rasulullah mengatakan perintahnya itu jelas. Man lahu ya, barang siapa mempunyai kelapangan, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya yahudian au nasranian. Apa yang dia pada saat itu dia hidupnya kerjanya cuma dari upahan, kemudian dapat segera apa enggak. Tetapi pada saat hewan kurban tersebut ada menjelang hari Idul, dia ada rezeki, bisa dia terkumpul uangnya untuk beli hewan kurban, maka dia diharuskan menyembelih hewan kurban. La ilaha illallah. Tetapi adapun dia kaya, mobilnya mewah, rumahnya megah, pada saat menyembelih hewan kurban itu terus hancur bangkrut usahanya, ndak untung, dia rugi dia bahkan di mata, maka dia ndak wajib menyembelih hewan kurban. Dan Rasulullah mengatakan ancamannya, mangkana lau sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Siapa diberi kelapan rezeki lalu ia enggan berkurban, maka jangan sekali-kali menghampiri musala tempat ibadah kami, jangan dekat-dekati tempat ibadatan kami. La ilaha illallah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kerasnya Rasulullah SAW mengingatkan ini gitu, bahwasanya kalau misalnya kita mengelak-elak menyembelih hewan kurban, malu kita sedang jamaah ta'ala. Enggak kasih oleh Rasulullah dekat-dekat tempat sholat kita. Ya Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha menyaksikan rizki yang ada pada kita. Allah Maha tahu tuh kalau kita ngelak-ngelak, itulah kita lihat sedang jamaah ta'ala suatu kampung dilanda bencana musibah, banjir bandang. Kita tengok pada tahun tersebut 1-2 orang pun enggak ada untuk berkurban. La ilaha illallah. Karena mereka enggak pedulikan keharusan daripada menyembelih hewan kurban ini. Allah murka. Udah diberi Allah, kata Allah dalam soal Kautsar tadi, udah kuberikan kepada kalian setahun ini rezeki yang banyak, mana pengorbanan kalian untukku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Sholat kalian mau, sholat adhanya tuh. Berkurban kalian ngelak-ngelak. Datang musibah banjir bandang, datang angin puting beliung, datang gempa bumi, datang tsunami dan jamaah taala. Karena kebanyakan orang-orang itu mengelak-ngelak menyembelih hewan kurban. La ilaha illallah. Seharusnya sedang jamaah taala berapa yang menyembelih hewan kurban di masjid kalian, di musola kalian, pesantren kalian? Alhamdulillah ada 20 orang, 50 orang, 30 orang. Berapa lembu? Ada 5 lembu, 10 lembu. Berapa kambing? Ada 20 kambing. Ini baru sedang jamaah taala semuanya takut kepada Allah dan ingin selamat ahli keluarganya, ingin selamat daripada saudara-saudara tetangga-tetangganya, maka mereka berkurban. La ilaha illallah. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan fikih sudah jelas. Kalau misalnya kita pun fakir hidup kita, susah hidup kita, kemudian pada saat menyembelih hewan kurban itu ya, ini misalnya menjelang hari raya kurban, ada lapang di situ nampaknya pas nih. Ada bisa aku nyembelih beli satu kambing, harga 1.700.000 sampai 2.200.000. Pas nih, aku belikan langsung. Maka harus dia membeli hewan kurbannya nih, mah. Tetapi kalau pernah ada orang kaya, jangan pura-pura nanti aku nggak ada uangku. Padahal di tabungannya, simpanannya banyak sedang jamaah taala. La ilaha illallah. Nanti ini Allah akan berikan ganjaran yang tidak sanggup kita sedang jamaah. Nauzubillah, Allah menjari. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurban boleh dengan 4 macam hewan kurban. Boleh dengan onta, boleh dengan lembu, boleh dengan kambing, boleh dengan biri-biri atau domba lainnya, jantan ataupun betina. Dan tidak boleh sedang jamaah kita berkurban dengan ayam, tidak boleh. Dengan rusa, tidak boleh. Walaupun nanti rusa kita banyak misalnya, tidak boleh itu. Ya, hanya dengan onta, lembu, kambing, biri-biri dan domba. Dari lembu sudah penuh berusia 2 tahunnya, hati-hati kita nih. Nanti teliti kita aja nanti. Ini lembu udah sampai 2 tahun. Sanksi saya, jangan sanksi. Lihat giginya ada apa? Apakah sudah berganti atau belum saja mata. Menginjak tahun ketiga, ya. Lembu itu 2 tahun menginjak tahun ketiga. Dan onta dan lembu seekor memadai untuk 7 orang, ya. Onta lembu untuk 7 orang bisa. Gabung-gabung dia bisa untuk 7 orang satu lembu, ataupun satu onta. Dan kemudian jika salah seorang dari mereka ada yang menginginkan bagian dagingnya atau keberadaannya itu orang yang fakir, maka ya, atau keberadaannya itu orang yang fakir, maka tidak boleh dari salah seorang mereka itu dan tidak pula mengurangi bagian salah seorang dari mereka. Jamaah. Jadi jika ada salah seorang dari mereka ada yang menginginkan bagian dagingnya atau keberadaannya fakir, maka tidak boleh dari salah seorang mereka itu dan tidak pula mengurangi bagian salah orang dari mereka. Hewan kurban cacat atau anggotanya tubuhnya berkurban boleh dengan berupa biri-biri yang berusia 6 bulan sekalipun belum teranduk atau yang lainnya. Akan tetapi tidaklah sah atau tidak boleh berkurban dengan berupa hewan yang buta matanya ataupun buta mata kepalanya, yang pincang jalannya atau dengan 3 kakinya, atau yang buta sebelah matanya. Tidak boleh yang cacat, yang tidak lagi bersumsum terlalu kurus, atau yang lepas sepertiga dan daun telinganya, bola mata dan ekornya. Demikian ulasan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian bagaimana Ustaz kalau misalnya kami mau nyembelih hewan kurban, apakah boleh kami makan? Sebagian dimakan, sebagian dibagikan, dan sebagian diserahkan kepada fakir miskin, sebagian diserahkan kepada orang-orang yang kaya di antara mereka. Kenapa demikian? Biar nanti sebagian untuk orang miskin tersebut mereka bersyukur kepada Allah, dan orang kaya yang dibagikan sudah tersentuh hatinya. Orang-orang seperti itu aja pun berkurban, masa aku tidak? La ilaha illallah. Dan jamaah taala berkurban seperti itu. Sebagian ada yang saya berkurban ini saya serahkan semuanya karena saya dari rezeki yang lebih, saya dari yang lain saja saya ambil dagingnya saya beli. Boleh seperti itu pun. Makan boleh sebagian, disimpan boleh sebagian, kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan dibagikan kepada orang-orang yang kaya pun boleh. Dan jamaah taala. La ilaha illallah. Ini dan jamaah yang dimuliakan Allah. Kapankah waktu menyembelih hewan kurban? Hewan kurban disembelih ketika selesai hari raya Idul Adha. Nggak boleh sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya itu bukan terhitung dia menyembelih hewan kurban. Aku nggak sempat nih karena mau berangkat ke sana, mau berangkat kemari ada tugas. Aku sembelihlah sebelum sholat. Nggak sah. Itu hanya dihitung sedekah, bukan berkurban. Karena perintahnya jelas. Fasholli li rabbika. Sholatlah kalian untuk Tuhanmu di hari tersebut. Wanhar, setelahnya berkurbanlah. Maka setelah daripada suatu beriringan kita menyembelih hewan kurban di lapang, dan harus kita saksikan hewan kurban tersebut. Dan sedang jamaah tadi dikatakan
waktu kita menyembelih hewan kurban itu setelah selesai sembelih hewan kurban tersebut langsung pergi ke musola, ke masjid, sholat 2 rakaat. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa selesai menyembelih hewan kurban tersebut, pada saat itulah dia sholat 2 rakaat dan munajat apapun permohonannya sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Banyak sekarang ini orang menyembelih hewan kurban itu pergi, enggak ada apapun. Ini dan jamaah rugi dan jamaah taala. Dia harus habis sholat tersebut, habis sudah menyembelih hewan kurban, saksikannya, udah mati hewan kurbannya, udah disembelih, maka datanglah ke musola atau ke masjid, sholat, bermunajat kepada Allah, minta apapun, ya, minta anak yang soleh, hafiz Al-Quran, minta nanti diberikan Allah subhanahu nikmat dunia akhirat, minta Allah hidayah, maka ini perjanjian jamaah taala pasti Allah kabulkan. La ilaha illallah. Ini dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Kemudian menyembelih hewan kurban itu dari tasrik boleh. Oh, Ustaz, kami nggak sempat di hari pertama, Ustaz. Sempatnya hari kedua, boleh. Hari ketiga ataupun hari 3 hari dari tanggal 3 hari Zulhijjah tersebut, ya. Yaitu ia sampai sebelum sedang akhir waktunya ialah sebelum tenggelam, sebelum waktu maghrib di hari ketiga, yakni tanggal 12 Zulhijjah, ya. Hari ketiga sebelum tenggelam matahari itu barulah dia tidak boleh lagi berkurban. Yang utama hewan disembelih dengan tangan sendiri. Menyembelihnya dengan tangan kita sendiri sebagaimana Nabi Ibrahim menyembelih hewan kurbannya dan jamaah dengan tangannya sendiri dan jamaah. Minta belajarlah bagaimana bacaannya itu nanti, ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kemudian Allah akbar la ilaha illallah akbar wa lillahil hamd bismillah ya Allah akbar. Itu aja cuma doanya. Bismillah Allah akbar. Allah inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd bismillah ya Allah akbar. Itu aja doanya. Kemudian terus dan jamaah taala disembelih dengan pisau yang tajam sedang jamaah. La ilaha illallah. Ini sedang jamaah dan dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Kemudian menyembelihkannya harus menghadap kiblat. Dan kemudian dianjurkan pula untuk yang memiliki hewan kurban 7 orang satu lembu. 7-7-nya saksikan tuh penyembelihannya. 1 orang 1 kambing, ya. Keluarga yang menyembelih tersebut ataupun wakili saksikan, ya, siapa yang punya kurban tersebut. Harus dilihatnya sedang jamaah. La ilaha illallah. Dan makruh jika tiada menghadap kiblat. Tidak boleh kita menyembelihnya tidak menghadapkan ke kiblat, harus menghadap kiblat. Sedang jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesudah menyembelihkan hewan kurban itu, selanjutnya melakukanlah sholat 2 rakaat menurut sunnah yang berlaku. Menunjuk sabda Rasulullah SAW, alqu ma fi aidikum minal sikin tsumma rka'u rak'atain fa innahu ma raka'u ma ahadun wa sallallahu syai'an illa a'tahu. Jatuhkan atau goreskanlah pisau yang kau pegang di tanganmu, kemudian selesai hewan itu disembelih, lakukanlah sholat 2 rakaat. Sebab tiada seorang pun yang sholat 2 rakaat pada saat hari raya Idul Adha setelah sembelih tersebut dan mohon kepada Allah subhanahu wa taala, kecuali Allah subhanahu wa taala pasti mengabulkannya dan memberinya. La ilaha illallah. Ini dan jamaah taala seringkali kita udah sembelih, udah bagi terus segala macam. Ini yang belum, yang punya hewan kurban tadi lupa dia sholat. Kalau misalnya jauh tempat itunya, tempat masjidnya atau musola, langsung ada bawa sajadah, kembangkan dekat situ arah kiblat, langsung sholat 2 rakaat dan munajat apapun kepada Allah, maka pasti dikabulkan kata Allah, kata Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada nanti waktu sholat tersebut kita baca doa, Allahumma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Harus itu baru minta doa-doa yang lainnya. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Waktu dan cara sholat Aid. Waktu sholat Aid hari raya ialah sejak mentari meninggi lebih kurang setombak atau 2 tombak hingga mentari tergelincir ke barat masuk waktu zuhur. Dan penjelasan mengenai sholatnya, cara melaksanakannya ketika waktunya sudah masuk, mentari sudah meninggi seperti tersebut di atas dan waktu makruh sudah lenyap, maka mulailah imam bersama-sama dengan para jamaah melakukan sholat Aid 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqamat. Imam mulailah dengan takbiratul ihram, takbir pertama dalam sholat, lalu kedua tangan ditaruh pada pusat perut atau memuji, kemudian bertakbir lagi
3 kali setelah itu sampai kira-kira bertasbih. Setiap bertakbir diiringi dengan mengangkat kedua tangan dan melepas keduanya di tengah-tengah takbir tersebut. Kemudian diletakkan lagi ke perut sampai dengan 3 kali takbir. Lalu bacalah ta'awudz dan membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada membaca surah Fatihah dan surat lainnya dari Al-Qur'an. Lalu bertakbir dan turun ruku. Ada takbirnya itu kita pertama subhanallah alhamdulillah la ilaha Allahu akbar sampai berapa kali? 7 kali. Kemudian yang kedua sampai 5 kali rakaat kedua dan jamaah. Maka pada saat itu ya melakukan demikian sampai Fatihah, dan ini penjelasannya tentang bagaimana sholat daripada raya Idul Adha tersebut. Ini dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah seorang pria punya uang 200 dirham. Ia beli hewan kurban seharga 20 dirham dari hari Selasa misalnya, dan harinya raya jatuh hari Kamis. Kemudian sehari sudah beli, hewan pun mati. Bagaimana? Wajibkah ia berkurban lagi? Jawabnya, ya wajib berkurban lagi, sebab kewajiban itu berlaku pada raya Idul Adha. Sedangkan tempat hari raya itu pria itu dalam keadaan fakir. Demikian dalam fatwa Al-Waqiyah jamaah ta'ala. Kalau misalnya dia udah hewan kurban nih, tiba-tiba sediakannya seminggu sebelum hari Adha tersebut mati hewan kurbannya, maka tidak bisa lagi beli dia, maka tidak lagi wajib bagi dia untuk membeli hewan kurban yang lainnya dan jamaah. Karena pada saat itu sudah habis uangnya udah tidak bisa lagi untuk beli hewan kurban, maka dia tetap niatnya itu tersampaikan sudah menyembelih hewan kurban. Karena udah pelihara tiba-tiba mati, ataupun udah beli tiba-tiba dicuri orang, kan mau sama ta'ala hilang, maka tidak wajib dia untuk membeli hewan kurban yang lainnya, karena itu sudah terhitung dia berniat untuk hewan kurban karena enggak diizinkan Allah hewan kurban yang mati dan jamaah. Ada ilaha illallah. Insya jamaah ta'ala, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa kita senantiasa berkurban setiap tahunnya. Dan bagaimana agar mudah kita menjadi orang setiap tahunnya berkurban? Dakwakan kepada orang lain, berkurbanlah. Kalau enggak berkurban nanti sholat kita tidak terima. Jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Rasulullah. Kalau mati kita tahun itu tidak berkurban, pilih mati tidak boleh sebagai Islam, pilih mati sebagai Yahudi atau Nasrani, kata Rasulullah. Dan kemudian berkurban itu, kata Rasulullah, adalah ibadah penyelamat yang menyelamatkan kita dari mara bahaya dunia dan mara bahaya akhirat. Anak keturunan kita pun dipelihara dari mara bahaya yang menyebabkan masuk neraka juga dipelihara. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa berkurban setiap tahunnya atas nama karena hari keluarga kita ataupun atas nama kita dan jamaah anak kita, sehingga Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita dan Allah hindarkan daripada azab dan musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ku jari alhamdulillah, kita sudah mendatangi tadi saudara kita tutup pintunya, tidak usah atas iman namanya. Tidak usah atas iman tersebut yang Allah curahkan hidayah kepada kita, dan kita mohonkan Allah juga curahkan hidayah kepada orang-orang yang sudah kita ketuk pintunya, ketukan pintu tersebut, dan kita ajak dia tersebut menjadi asbab ketukan pintu setiap orangnya di kampung ini dan seluruh negeri dan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Sehingga mudah mengamalkan agama, mudah berkurban dan melaksanakan taat dan mendakwakannya. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang sampaikannya kita amalkan, sudah mengamalkannya, mari dakwahkan lagi kepada tetangga kita, sahabat kita, niat sampaikan kepada surah insyaallah. Insya tutupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.